Hari ini kami sebagai kuasa hukum dari Pak Gunawan Muhammad, nomor perkara 642 PIT B/2024 PN Jakarta Pusat, terkait bahwa kita sebagai kuasa hukum dari Pak Gunawan ini adalah terkait masalah pidana. Ada hal-hal keganjilan yang tidak patut digubris, tidak patut dimasukkan dalam hal pidana 266 KUHP. Akhirnya diberikan suatu didakwakan pasal 26 KUHP itu. Nah, saya melihat di sini masa kita ini sebagai kuasa jual dalam penjualan tanah bisa dianggap suatu pidana. Ini kan sebuah keanehan gitu kan. Nah, saya melihat di sini adalah ada semacam mafia peradilan di sini gitu. Yang memang kita sebagai rakyat jelita ini, sebagai rakyat ini harus melek terhadap hukum. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita di sini, saya diberikan kuasa untuk menjual tanah, berikan hak prerogatif, berapapun harganya, kemudian berapa harus saya serahkan. Apakah ini masuk pidana? Ini nggak masuk pidana. Ini keganjilan yang dirasakan oleh klien kami, Pak Gunawan Muhammad, seperti itu. Ini dimasukkan dalam pasal 263, 266 itu KUHP. Kalau ini kan tanahnya di daerah di Tanah Pramuka Ujung di Rawasari ya Bang ya, 2,2 hektar ya, 2,2 hektar. Ya memang perkara ini sudah lama berlangsung. Itu tahun berapa? Dari 2013 Pak ya? Sebenarnya ya 2013 sih. 2013. Ada pembeli, kemudian dijegal lagi, ada pembeli, dijegal lagi gitu kan. Banyaklah bahwa ini sengketa, bahwa ini begini. Akhirnya ini menjadi buyar lagi sebetulnya. Yang bagi saya sih sebagai kuasa hukum bahwa mempertahankan hak-haknya Pak Gunawan dalam rangka beliau kan sebagai kuasa jual dari pemilik tanah yang sah gitu kan. Nah, saya melihat di sini ada sebuah permainan, ada mafia di sini yang saya melihat ada orang-orang politisi juga yang bermain di sini. Nah, ini harus digubris. Siapa pemain ini yang menginstruksikan bahwa ini masuk P17 masuk peradilan? Ini masalah perdata kok, ya kan? Kalau itu memang masalah di perkara perdata yang sudah lama, ini sebuah keanehan bagi saya. Ini harus saya perjuangkan bahwa dalam ini harus ada putusan sela bahwa ini adalah batal demi hukum, ya batal demi hukum. Kita mengajukan eksepsi tadi bahwa ini adalah batal demi hukum, tidak layak untuk diperkarakan. Demikian. Jadi memang awalnya itu Pak Gunawan dari awal itu bukan pemilik ya, beliau itu sebagai kuasa jual. Dari pemilik Warka itu mengkuasakan Pak Gunawan untuk menjualkan tanah tersebut. Kondisinya adalah pemilik itu sekarang sudah meninggal. Akhirnya Pak Gunawan membuat akta baru kepada warisnya. Nah, akta itulah yang dipermasalahkan karena dianggap Pak Gunawan itu merasa bahwa aktenya menjadi akte mutlak dari menjualkan, menegosiasikan dan menerima keuangan di situ. Nah, dari situ yang agak rancu, padahal beliau itu bukan pemilik tanah tapi hanya hanya kuasa jual saja. Garis besarnya kurang lebih hanya seperti itu. Nah, dari awal tanah itu tanah sengketa atau gimana sebenarnya? Dari awal memang tanah itu sengketa, tapi para kepemilikan para pihak ini sudah melalui pengadilan. Ada putusan-putusan juga. Berarti bukan sengketa lagi udah tanahnya. Status yang disengketakan adalah perponding dengan giring. Ya, tapi itu pun belum ada keputusan yang pasti bahwa apakah tanah itu perponding atau giring. Jadi statusnya sebenarnya tanah ini masih sengketa. Dan tambahin sedikit, ini pelapor saya jujur dia di PK segala macam udah kalah ya. Iya, Kok yang saya bingung dengan yang kalah itu bisa melaporkan gitu loh. Bahkan sampai dari kasasi, PK, tun semua kalah semua. Jadi sidang eksepsi kita
membacakan FCC yang sudah kita tuliskan di sini bahwa kita menuntut kepada hakim itu ada beberapa poin. Pertama adalah kita menuntut kepada hakim menerima seluruh eksepsi yang kita ajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam perkara tersebut. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum itu tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya pikir itu, ini harus kita tegaskan, batal demi hukum. Nah, kita menggugah hakim mengenai sebuah adagium bahwa hakim lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya disinilah objektivitas hakim, disinilah bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini, ya dia harus objektif. Tidak ada pesanan-pesanan. Kita harus gugat, gitu. Kita harus bersuara sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Demikian. Karena juga memang tadi majelis menanggapinya bahwa agenda hari ini itu hanya untuk eksepsi, bukan untuk yang lain. Karena usulan saya tidak dilanjutkan terkait dengan ditaruhnya atau ditempatkannya alat seperti itu. Ya, demikian. Wah, tentu pasti Bang. Pasti kita akan melaporkan hal-hal yang demikian. Karena demi hukum kita akan berjuang. Kita akan melakukan sesuai dengan hukum pidananya, sesuai dengan UHAP-nya, kita akan laporkan kembali. Nah, harapan kita sih ke depan, mafia-mafia peradilan seperti ini jangan ada. Yang disengsarakan itu adalah rakyat. Saya tahu betul bagaimana mafia-mafia peradilan ini. Ini harus kita berantas. Jangan ada kong kali kong, jangan ada pesanan-pesanan harus ditangkap, dan tidak ada kejelasannya. Dakwaannya pun nggak jelas gitu kan. Nah, saya ingin gitu, ada sesuatu ragu-ragu, dia mau melangkah mau enggak, mau pasti nggak jelas, ada semuanya seperti itu. Dakwaan ini nggak jelas, makanya sebantah dalam eksepsi itu dibatal di demikian. Udah. Udah. Oke, makasih Bang. Ya, terima kasih.